Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatullah Nur Hidayah dari kelas 12 Bahasa. Di video ini saya akan memenuhi kewajiban ujian praktik kelas 12 mata pelajaran fikih. Di video ini ada 3 penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cara memandikan jenazah, yang kedua adalah cara mengkafani jenazah, dan yang ketiga adalah cara menyolati jenazah. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai 4 kewajiban terhadap jenazah. Selain 3 kewajiban yang sudah saya sebutkan di awal, ada 1 kewajiban yaitu menguburkan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah, di mana jika sudah ada seorang muslim yang melakukan atau melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lainnya. Nah, part pertama atau poin pertama yang akan saya jelaskan adalah cara memandikan jenazah. Sebelum kita masuk ke cara memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenazah yang wajib dimandikan dan jenazah yang tidak wajib dimandikan. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama adalah merupakan seorang muslim atau muslimah. Yang kedua memiliki tubuh. Yang ketiga adalah tidak meninggal dalam keadaan syahid atau mati syahid. Yang keempat adalah bayi yang tidak meninggal karena keguguran atau masih di dalam kandungan. Selanjutnya, yang tidak diwajibkan untuk dimandikan. Yang pertama adalah mati syahid. Yang kedua adalah bayi yang meninggal karena keguguran atau masih dalam kandungan. Selanjutnya adalah siapa yang memandikan jenazah. Nah, yang lebih diutamakan untuk memandikan jenazah adalah kerabat dekat mayit atau keluarga dekatnya. Apabila mayit tersebut adalah laki-laki, maka yang memandikan haruslah laki-laki. Dan apabila mayit itu adalah perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Bagaimana jika laki-laki memandikan mayit perempuan dan perempuan memandikan mayit laki-laki? Jawabannya adalah apabila orang tersebut merupakan suami istri, yaitu suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Itu boleh karena mereka adalah muhrim. Dan bagaimana jika yang meninggal adalah anak di bawah usia 7 tahun? Maka boleh yang memandikannya adalah laki-laki ataupun wanita. Namun yang harus diperhatikan yang paling utama adalah yang memandikan jenazah haruslah paham betul akan fikih. Selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah membaca niat. Segala sesuatu haruslah diawali dengan niat. Niat untuk memandikan mayit laki-laki. Nawaitul ghusla adaan an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah niat untuk mayit perempuan. Nawaitul ghusla adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu letakkan mayit atau jenazah dalam keadaan lebih tinggi. Gunakan sarung tangan atau pakai sarung tangan bagi yang memandikan. Setelah itu ganti kain penutup yang digunakan oleh mayit dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Nah, sebelum memandikan, apabila jenazah tersebut memiliki kuku yang panjang, maka segera dipotong. Kemudian apabila memiliki gigi palsu, maka segera dicopot. Dan apabila memiliki rambut yang panjang, untuk segera dicukur. Nah, setelah itu bersihkan gigi mayit, hidung mayit, telinga, lubang telinga, kemudian sela-sela jari dan tangan. Setelah itu angkat mayit dalam keadaan setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran tersebut keluar. Setelah itu siram mayit secara perlahan dengan membaca niat yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Setelah itu bersihkan kubul atau bagian depan kemaluan mayit, kemudian dubur bagian belakang kemaluan mayit. Setelah itu siram mayit dengan air bersih. Siramnya dimulai dari kepala hingga ujung kaki, dimulai dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Setelah itu basuh mayit dengan air bersih dan gosok secara pelan dengan menggunakan handuk alus. Setelah itu siram dengan air kapur barus. Setelah itu wudukan mayit tanpa membasuh hidung dan mulut mayit. Setelah itu basuh atau cuci rambut mayit. Jika dia mempunyai rambut, maka
boleh dicuci rambutnya dengan menggunakan air daun bidara, atau kalau tidak ada boleh menggunakan shampoo. Setelah itu apabila dia mempunyai jenggot, maka basuhlah jenggotnya atau cuci jenggotnya. Setelah itu basuh dengan air bersih dan keringkan menggunakan handuk kering. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Nah, sebelum kita mengkafani jenazah, kita harus memperhatikan dalam pengguntingan kain kafan. Nah, gunting kain kafan menjadi beberapa bagian. Nah, bagian pertama itu adalah 3 helai sepanjang badan mayit, atau bisa dilebihkan 50 cm. Dan yang kedua adalah tali pengikat. Nah, tali pengikat itu ada 8 helai, yaitu 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Nah, panjangnya itu lebar talinya itu kurang lebih 5 sampai 7 cm. Nah, yang ketiga adalah kain untuk cawat. Nah, gunting kain itu sebanyak 50 cm untuk cawat. Setelah itu lipat menjadi 3 bagian yang sama. Nah, salah satu ujungnya itu dilipat sebanyak 10 cm. Nah, gunting ujung kanan dan kirinya untuk tali cawat. Setelah itu, masukkan tali cawat ke dalam lubang yang sudah digunting tadi, dan dalam cawat itu isi dengan kapas yang sudah ditaburi oleh cendana, atau alternatif lainnya menggunakan kapur barus sepanjang cawat tersebut. Nah, yang keempat adalah bagian kain sorban atau kerudung. Nah, gunting kain kafan itu sebanyak 90 atau 115 cm. Setelah itu lalu lipat antara sudut satu dengan sudut yang lainnya sehingga berbentuk segitiga. Selanjutnya adalah untuk sarung. Nah, untuk sarung itu gunting kain kafan menjadi 125 cm atau seukuran dengan tubuh mayit. Selanjutnya adalah untuk bagian baju. Nah, untuk bagian baju ini kita gunting kain kafan sebanyak 150 cm atau seukuran mayit. Nah, setelah itu dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain juga begitu, dilipat menjadi 2 bagian sehingga berbentuk 4 persegi panjang. Setelah itu gunting sudut bagian tengah menjadi segitiga. Setelah itu buka kain sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Nah, salah satu sisi lubang digunting lurus sehingga pada bagian tepi sehingga berbentuk sehelai baju. Oke, baiklah, selanjutnya adalah cara untuk mengkafani jenazah. Nah, terdapat beberapa perbedaan untuk mengkafani jenazah pria dan jenazah wanita. Nah, untuk pria atau laki-laki sendiri itu membutuhkan 3 helai kain kafan, sedangkan perempuan itu membutuhkan lebih banyak 2 helai, yaitu 5 helai kain kafan. Nah, sebelum kita mempersiapkan membentang kain kafan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup bagian atau bagian tubuh yang berlubang dan bagian tubuh untuk sujud dengan kapas yang sudah diberi wangi-wangian seperti hidung, mulut, telinga, dan bagian tubuh untuk sujud lainnya. Nah, setelah itu kita masuk ke proses pengkafanan jenazah. Nah, yang pertama untuk mengkafani jenazah pria, saya akan menjelaskan cara mengkafani jenazah pria. Yang pertama adalah menyiapkan 3 helai kain kafan yang sudah digunting tadi. Nah, yang pertama adalah 7 helai tali pengikat yang sudah digunting tadi itu diletak paling dasar atau di paling bawah untuk pengikatnya nanti. Setelah itu bentang kain kafan lapis pertama di atas 7 helai tali tadi, kemudian beri wangi-wangian. Nah, setelah itu bentangkan kain kafan lapis kedua di atas kain kafan lapis pertama dan beri wangi-wangian juga. Nah, setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas kain kafan lapis kedua dan beri juga wangi-wangian. Nah, setelah itu angkat mayat atau jenazah di
letakkan di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Setelah itu selimutkan kain kafan dari lapis ketiga 2 hingga 1, dimulai dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Setelah itu baru ikat kain kafan menggunakan tali yang paling dasar tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk pengkafanan jenazah atau mayit perempuan. Nah, untuk mayit perempuan ini yang sudah saya jelaskan di awal, dia membutuhkan 5 helai kain kafan yang terdiri dari 2 helai kain kafan, 1 helai untuk sarung, 1 helai untuk baju gamis, dan 1 helai untuk kerudung atau tudung. Nah, yang pertama adalah letakkan sama seperti untuk mengkafani mayit laki-laki tadi, letakkan 3 sampai 5 tali pengikat di paling dasar. Setelah itu bentangkan 2 helai kain kafan di atas tali tadi. Nah, setelah itu letakkan kain sarung di antara pusar dan kedua lutut. Nah, setelah itu angkat dan baringkan mayit di tengah. Jangan lupa letakkan kapas yang sudah diberi bagi-bagian di bagian lubang yang harus ditutupi, sama seperti halnya mengkafani jenazah laki-laki tadi. Nah, setelah itu selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan lutut, dan pasang baju gamis dan kerudung yang sudah digunting. Apabila mayit perempuan itu memiliki rambut yang panjang, dikepang 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis atau di bagian dada. Nah, setelah itu selimutkan kedua kain selembar demi selembar, seperti yang mengkafani jenazah laki-laki tadi, yaitu dimulai dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, kemudian diikat dengan tali yang sudah berada di paling dasar kain kafan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratan fardul kifaya imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wa'sim madkhala wa ghasilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilha daron khairan min dariha wa akhlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa kiha minal finnatil qabri wa azabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.